Bab 005. 3 hari telah berlalu begitu singkat. Kayla menjalani rutinitasnya seperti biasa menjadi pelayan kafe dan tidak merasa kesulitan untuk transportasi karena kini ia sudah memiliki kendaraan baru yang ia beli menggunakan uang pemberian Vano. Aku sudah mengorbankan hidupku menjadi istri kontrak Vano demi mempertahankan rumah ibu dan ayah. Tapi kenapa setelah aku mengorbankan segalanya, aku justru terusir dari rumahku sendiri? Lirih Kayla. Walau masih diliputi kesedihan karena terusir dari rumahnya sendiri, namun Kayla berusaha untuk tetap tegar. Dia harus tetap menjalani hidup dan tidak terlalu larut dalam kesedihan. Tak ingin memikirkan hal tersebut dan membuatnya kembali bersedih, Kayla mencoba fokus mengerjakan pekerjaannya hingga akhirnya berakhir di sore hari. Seusai melakukan semua tugas dan hendak pulang ke apartemen, ponsel Kayla terdengar berbunyi dan menunjukkan nama Vano sebagai pemanggil telepon. "Halo, Kayla. Besok pagi aku akan menjemputmu ke apartemen," kata Vano saat panggilan telepon baru saja terhubung. "Apa orang tua sudah tiba di sini?" tanya Kayla. "Ya, maka dari itu aku minta kamu mempersiapkan diri dengan baik sebelum bertemu kedua orang tuaku. Jangan sampai kamu keceplosan bicara dan membongkar rahasia kita," tegas Vano. "Baiklah," balas Kayla tak banyak bicara. "Satu lagi, jangan lupa berpenampilan cantik dan menarik. Aku gak ingin mama mengataiku gak becus sebagai pasanganmu sehingga kau datang dengan penampilan yang tidak pantas," tegas Vano lagi. "Baiklah," balas Kayla lagi. Vano segera mematikan sambungan telepon setelah memberikan perintah pada Kayla. Melihat layar teleponnya yang saat ini sudah menghitam tak lagi memperlihatkan panggilan telepon dari Vano, membuat Kayla segera memasukkan ponselnya ke dalam tas selempangnya. Kenapa dia sekarang terlihat cerewet sekali ya? Gak seperti saat sekolah dulu. Komentar Kayla mengingat sikap Vano tadi saat berbicara dengannya. Kayla merubah rutenya yang awalnya ingin langsung pergi ke apartemen menuju ke sebuah butik untuk membeli pakaian baru di sana. Mengandalkan sisa uang pemberian Vano, Kayla membayar beberapa pakaian yang ia beli untuk dibawa pergi ke rumah Vano esok hari. Jika saja uang tersebut bukanlah uang pemberian Vano, Kayla pasti sangat sayang untuk membelanjakannya. Apalagi pakaian yang ia beli mencapai harga jutaan rupiah. Setelah selesai membayar beberapa pakaian yang ia beli, Kayla segera pulang ke apartemen. Karena sudah terbiasa memaksa makanan untuk dirinya sendiri, Kayla menyempatkan waktu untuk memasak menu yang simple lebih dulu sebelum akhirnya beristirahat di dalam kamar. Di tempat yang berbeda, Vano terlihat sudah berada di kediamannya. Kepulangannya dari tempat bekerja sore itu disambut dengan pelukan hangat oleh Mama Soraya. "Kamu pasti capek banget ya, Nak," kata Mama Soraya melihat wajah Vano yang nampak kelelahan saat baru saja pulang bekerja. Senyuman di wajah Vano terbit. Dia memang merasa lelah, namun rasa lelahnya itu sirna setelah melihat senyuman sang mama. "Jadi mana calon kakak iparku?" tiba-tiba saja si gadis cantik Jenna bertanya. Wajahnya nampak girang saat mempertanyakan hal tersebut. Nampaknya adik Vano itu sudah tak sabar bertemu calon kakak iparnya. "Sabar dulu dong. Besok baru kakak bawa dia ke sini," balas Vano. Dia pun mengusap kepala Jenna karena merasa gemas. "Ih, kakak jangan diacak rambut Jenna," seru Jenna. Dia menjauhkan diri dari jangkauan Vano agar Vano tak bisa mengacak rambutnya lagi. Vano tertawa. Dia pun menghentikan kejahilannya pada Jenna. "Iya, padahal mama maunya ketemu sekarang. Kenapa diganti jadi besok?" tanya Mama Soraya. Pandangan Vano beralih pada Mama Soraya kemudian menjawab. "Lebih baik besok saja, Ma. Sekarang mama kan lagi capek. Akan lebih baik mama, papa dan Jenna istirahat dulu. Besok pagi baru bertemu dengannya." Mama Soraya mengiyakan saja. Sepertinya tidak baik menurutnya jika memaksa Vano membawa calonnya saat itu juga. "Ya sudah, kalau begitu aku ke kamar dulu," pamit Vano. Bukannya tidak ingin berbincang lama dengan keluarganya, namun ia sudah harus menelepon balik Marsha yang sejak tadi berusaha menelepon dirinya.
Mama Soraya mengiyakannya. Dia tahu putranya itu lelah dan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Masuk ke dalam kamar, Vano langsung saja melakukan panggilan telepon pada Marsha. Karena panggilan telepon tak kunjung terhubung, Vano memutuskan untuk mengganti pakaiannya lebih dulu. Namun baru saja membuka jas dan kemejanya, ponselnya sudah berdering dan memperlihatkan panggilan telepon dari Marsha. "Halo, sayang." Suara Marsha terdengar mendayu di seberang sana. Mendengarnya nada suaranya saat ini, membuat Vano menebak jika wanitanya sedang bahagia saya ini. "Halo, sayang. Maafin aku gak telepon balik langsung tadi," kata Vano. "Gak apa-apa, sayang. Aku ngerti kok kamu pasti sibuk banget," balas Marsha. Vano tersenyum mendengarnya. Hal yang paling ia sukai dari Marsha selama ini adalah wanita itu sangat mengerti dengan kesibukannya dan tidak pernah menuntut banyak hal darinya. "Oh ya, sayang. Aku mau kasih tahu kalau aku terpilih jadi model brand pakaian wanita yang terkenal di sini," beritahu Marsha. Vano merasa ikut senang mendengarnya. Dia tahu bagaimana kekasihnya itu berjuang untuk bisa menjadi model untuk brand tersebut hingga akhirnya kini bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. "Ya udah sayang, aku cuma mau kasih tahu kamu masalah ini. Kalau begitu aku tutup dulu ya teleponnya. Nanti aku telepon lagi kalau udah di rumah," kata Marsha tanpa berniat mempertanyakan kabar Vano lebih dulu. Vano mengiyakannya. Akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan untuk dirinya hanya menjadi pendengar untuk Marsha tanpa memiliki kesempatan untuk didengar. Vano sama sekali tidak mempermasalahkan kebiasaan Marsha tersebut. Dia mencoba mengerti dan tidak menuntut banyak pada kekasihnya itu. Namun di balik itu semua, Vano merasa sangat bersalah pada Marsha karena tidak bisa jujur dengan rencananya saat ini. "Aku sangat mencintai Marsha. Aku gak mau buat dia sakit karena mengetahui niatku ini," gumam Vano. Hal itulah yang selalu menjadi alasan Vano tidak bisa berkata jujur pada Marsha. Vano hanya bisa berharap, di saat Marsha telah kembali nantinya, kekasihnya itu tidak akan marah karena ia telah menduakannya dan lebih mementingkan kebahagiaan ibunya daripada kekasihnya sendiri. Di seberang sana, setelah mematikan sambungan telepon dari Vano, Marsha menghela napasnya yang terasa berat. "Vano, maafin aku ya terkadang bersikap egois seperti ini. Aku hanya bisa membagikan kebahagiaanku di sini tanpa peduli bagaimana perasaan kamu di sana," gumam Marsha. Walaupun sadar diri dengan sikapnya yang salah, namun Marsha tetap saja tak bisa merubah sikapnya itu. Marsha takut jika hatinya tak bisa teguh pada keputusannya untuk tetap melanjutkan karirnya di sana dan akhirnya memilih kembali ke tanah air agar bisa terus bersama dengan Vano. Pagi itu, Kayla bangun lebih awal dari biasanya. Satu hal yang ia kerjakan pagi itu setelah bangun adalah mempersiapkan pakaian yang akan ia kenakan ke rumah Vano pagi ini. Tak lupa, Kayla juga memasak sarapan pagi agar dia tidak kelaparan saat berangkat ke rumah Vano. Selesai memasak, Kayla langsung saja mandi dan bersiap-siap untuk pergi. Rencananya, pukul 7:30 pagi itu Vano akan datang menjemput dirinya ke apartemen. Karena tidak terlalu ahli dalam berdandan, Kayla hanya memoleskan make up tipis di wajahnya. Walaupun hanya memakai make up natural, namun wajah Kayla sudah terlihat sangat cantik. "Apa nanti Vano akan malu jika membawaku dengan penampilan seperti ini?" gumam Kayla. Dia merasa penampilannya saat ini sangat sederhana walau sudah membeli pakaian tersebut dengan harga selangit. Ya, Kayla memang sengaja membeli pakaian yang terkesan sederhana karena tidak percaya diri memakai pakaian yang terlalu mewah di tubuhnya. Seusai berdandan, Kayla segera memakan sarapan pagi yang tadi sudah dibuatnya. Tak berselang lama setelah menghabiskan sarapan paginya, bel apartemen terdengar berbunyi. Buru-buru Kayla bangkit dari posisi duduk dan melangkah ke arah pintu apartemen untuk membukakan pintu. "Vano," panggil Kayla sedikit keras pada Vano yang sudah berdiri di depan apartemen. Vano tak menjawab. Sejenak dia tertegun melihat penampilan Kayla yang nampak jauh berbeda dari biasanya.
Walaupun pakaian wanita itu masih terkesan sederhana, namun terlihat sangat cantik dikenakan olehnya. "Apa kau sudah siap?" tanya Vano kemudian. "Sudah. Kita sudah bisa berangkat sekarang. Tapi tunggu dulu, aku mau ambil tas dulu ke kamar," balas Kayla. Vano mengangguk. Dia memilih menunggu Kayla mengambil tas di luar apartemen. Ya, Vano tidak ingin masuk ke dalam apartemen yang hanya berisi Kayla di dalamnya. Vano sangat menekankan kepada dirinya agar tidak terlalu dekat dengan wanita itu apalagi sampai berduaan dengannya. Tak berselang lama, Kayla telah kembali. Dia segera mengunci apartemen dan mengajak Vano pergi dari sana. "Oh ya, maafin aku ya kalau gak bisa dandan sesuai yang kamu harapkan. Penampilanku juga gak semenarik yang kamu mau," kata Kayla. Dia merasa harus meminta maaf lebih dulu sebelum nanti Vano mengomentari dirinya. "Tidak masalah," balas Vano pendek tanpa menatap wajah Kayla. Dia terus saja berjalan dengan langkah lebar hingga membuat Kayla yang berada di belakang tubuhnya jadi kesusahan mengimbangi langkahnya. Kenapa jalannya sudah seperti seorang raksasa sih? Lebar sekali. Kayla menggerutu sambil berlari kecil untuk menyeimbangi langkah Vano. Karena terlalu tergesa-gesa berjalan tanpa melihat ke arah depan, Kayla sampai tak sadar jika Vano sudah berhenti melangkah karena kini dirinya sudah tiba di depan pintu lift. "Duk, aduh," Kayla meringis. Merasakan sakit yang teramat di keningnya akibat menabrak punggung kokoh Vano. Pandangan Vano berputar ke arah belakang di mana kini Kayla tengah meringis kesakitan. "Apa kau tidak bisa menggunakan matamu dengan benar?" tanya Vano datar. Belum tiba di rumah orang tuanya saja Kayla sudah membuat kegaduhan kecil seperti saat ini. "Maaf, aku gak sengaja," balas Kayla. Vano memutar kedua bola matanya. Dia pun memilih tidak membahasnya lagi karena pintu lift sudah terbuka. Melihat Vano terburu-buru masuk ke dalam lift, Kayla pun turut mengikutinya dari belakang. Dia tidak ingin bersikap lambat dan membuat Vano kembali jengkel kepada dirinya. Berada di dalam lift hanya berdua dengan Vano, membuat Kayla merasa sedikit gugup. Dia berusaha untuk bersikap tenang agar tidak kelihatan gugup di depan Vano yang kini sedang berdiri di samping tubuhnya. Ting! Pintu lift akhirnya terbuka di lantai besemen. Buru-buru Kayla keluar mengikuti Vano yang sudah melangkah ke arah parkiran mobilnya berada. Karena kakinya yang tidak terlalu panjang seperti Vano, membuat Kayla sedikit kesusahan mengimbangi langkah pria itu walau sudah berusaha untuk berlari. "Ternyata kau masih saja lamban saat berjalan," komentar Vano saat ia dan Kayla sudah berada di samping mobilnya berada. Dahi Kayla mengkerut, mencoba mencerna maksud perkataan Vano. "Kenapa dia seperti orang yang sudah mengenaliku cukup lama?" gumam Kayla dalam hati. Mengabaikan rasa penasaran yang bersarang di kepalanya saat ini, Kayla langsung saja masuk ke dalam mobil milik Vano sebelum pria itu mengomel kepada dirinya. Tanpa banyak kata, Vano langsung saja melajukan mobil miliknya menuju kediamannya. Bersamaan dengan mobil Vano baru saja keluar dari dalam area apartemen, ponsel milik Vano berdering dan menunjukkan nama sang pujaan hati sebagai pemanggil telepon. Tanpa sengaja, Kayla memperhatikan ponsel yang kini tengah dipegang oleh Vano dan memperlihatkan nama panggilan sayang Vano untuk Marsha. Apa yang meneleponnya adalah kekasihnya, gumam Kayla. Pertanyaannya pun langsung saja terjawab saat Vano mengangkat panggilan telepon dari Marsha dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Selama Vano berbicara dengan Marsha, Kayla tentu saja dapat mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Dari mendengar percakapan yang Vano dan Marsha lakukan saat ini, membuat Kayla mengambil kesimpulan jika Vano sangat mencintai kekasihnya itu. "Sekarang aku lagi di jalan menuju apartemen Benny. Rencananya hari ini aku dan Benny akan menghabiskan banyak waktu di lapangan basket," kata Vano menjawab pertanyaan Marsha di seberang sana. Kayla hampir saja terbatuk setelah mendengarkan perkataan suaminya itu. Karena tidak ingin membuat Marsha jadi bersedih dan patah hati, Vano rela melakukan apa saja demi kekasih hatinya itu termasuk dengan cara berbohong.
Puas berbicara dengan Marsha dan panggilan telepon sudah diputuskan oleh Marsha, membuat Vano kembali meletakkan ponsel ke dalam saku celananya. "Sepertinya kamu sangat mencintai kekasihmu," kata Kayla memberanikan diri untuk berbicara. Dia merasa salut karena di dunia ini masih ada pria tulus seperti calon suaminya itu. Pandangan Vano seketika beroleh kepada wanita itu. "Tentu saja, hanya dia wanita setelah mama yang berhasil membuatku jatuh cinta," balas Vano apa adanya tanpa peduli jika Kayla akan sakit hati mendengar perkataannya itu. Kayla tak merasa sakit hati ataupun cemburu setelah mendengarkan pernyataan Vano. Dia justru merasa salut pada Vano karena bisa mencintai kekasihnya dengan tulus. Bukannya apa-apa, selama ini Kayla sangat jarang melihat pria tampan dan kaya raya seperti Vano yang sangat setia pada pasangannya. Kebanyakan dari pria yang Kayla perhatikan, mudah mendua hati bahkan tak peduli dengan perasaan kekasihnya. Kayla memilih tidak lagi banyak berbicara pada Vano. Menurut Kayla, dia dan Vano tidaklah sedekat itu sehingga harus terlalu banyak berbicara dan saling tahu tentang kehidupan masing-masing. Tanpa terasa, mobil yang dikendarai Vano akhirnya sampai di depan rumahnya. Sebelum keluar dari dalam mobil, Vano mengingatkan Kayla dengan beberapa hal lebih dulu. "Bersikaplah seperti pasangan pada umumnya. Jangan bersikap kaku dan buat mama curiga jika kamu adalah kekasih bohonganku." Kayla mengangguk paham. Dia pun berusaha mengatur diri agar tidak gugup sesuai yang Vano mau. Seusai memberitahukan hal tersebut, Vano keluar dari dalam mobil. Sementara Kayla masih berdiam diri menunggu Vano melakukan sesuatu untuk dirinya. "Ayo keluar," ajak Vano setelah membukakan pintu untuk Kayla. Kayla memulai aktingnya dengan baik. Dia mengangguk seraya tersenyum kemudian berkata pada Vano, "Terima kasih," balasnya. Vano mengiyakannya. Dia segera menggeser tubuhnya ke samping mobil untuk memberikan ruang pada Kayla untuk turun. Di dalam rumah, Jenna yang mendengar suara mobil milik Vano berhenti di depan rumah, buru-buru berjalan ke arah depan pintu rumah. Melihat seorang wanita cantik yang saat ini digandeng oleh Vano, membuat senyuman di wajah Jenna terbit. "Apa wanita cantik ini adalah calon kakak iparku?" tanya Jenna dengan kedua bola mata berbinar. Vano mengangguk membenarkannya. Sementara Kayla sudah mengulurkan tangan pada Jenna berniat mengajak wanita itu berkenalan.